warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul literasi artikelmetri, penentuan kadar klorida dalam NaCl dengan metode MOR dengan saya sendiri, Wulan Astasyamalika dengan NIM akhir 076. Kemudian saya, Mbak Iris Lilis Purwanti dengan NIM akhir 078. Saya sendiri, Nazwa Syaristi dengan NIM akhir 095. Literasi argentometri adalah jenis literasi pengendapan yang digunakan untuk menentukan kadar zat atau konsentrasi, terutama senyawa halogenida yaitu ClN, BnB, dan InN, dan senyawa lain yang dapat membentuk endapan dari ion perak Ag+, dari perak nitrat AgNO3. Pada literasi argentometri kali ini, kami mengambil judul penentuan kadar klorida pada infus NaCl dengan menggunakan metode MOR. Untuk sampelnya sendiri, kami menggunakan sampel infus NaCl dengan kadar 0,9%. Pada metode MOR, larutan standarnya memakai natrium klorida sebagai standar primer dan perak nitrat sebagai standar sekunder, dengan indikatornya kalium kromat. Selanjutnya, pada metode Volhard, larutan standarnya memakai perak nitrat dan amonium tiocyanat dengan indikator Fe3+. Dan yang terakhir, metode Fajans menggunakan larutan perak nitrat dengan indikator absorpsi, contohnya di klorofluorsin dan eosin. Pada metode MOHAR ini memakai dua larutan standar, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Yang pertama, larutan standar primer yang dipakai adalah NaCl atau natrium klorida. Kemudian, larutan standar sekundernya yang dipakai adalah perak nitrat atau AgNO3. Sebelum proses titrasi sampel infus NaCl dengan kadar 0,9% dilakukan, hendaknya dilakukan standarisasi pada AgNO3 terlebih dahulu, yang bertujuan agar kita bisa mengetahui konsentrasi AgNO3 secara tepat, sehingga nanti pada saat perhitungan kadar Ca unit, kita dapat mengetahui datanya secara akurat dan valid. Alat-alat yang digunakan: Erlenmeyer, beker gelas, corong, labu ukur, botol timbang, pipet tetes, batang pengaduk, pipet volume, pipet pump, dan buret. Selanjutnya, pembuatan larutan standar NaCl 0,05N. Yang pertama yaitu menimbang larutan 0,0584 gram NaCl pada neraca analitik, kemudian ditambahkan aquades dan diaduk hingga larut, lalu pindahkan ke labu ukur 20 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas 20 ml lalu dihomogenkan. Langkah-langkah standarisasi NaCl. Langkah pertama, siapkan buret, lalu bilas buret menggunakan larutan AgNO3. Langkah kedua, pipet larutan NaCl sebanyak 5 ml ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan indikator K2CO4 sebanyak 0,5 ml. Langkah ketiga, mengisi buret menggunakan larutan AgNO3 sampai titik volume 0,0 ml. Ini agar mempermudah perhitungan titik akhir titrasinya. Langkah keempat, titrasi AgNO3 dengan larutan NaCl yang sudah dicampur K2CO4 sampai menghasilkan perubahan warna menjadi merah bata. Langkah kelima, lihat dan catat titik akhir titrasi untuk menghitung analisis. Cara pembuatan larutan AgNO3 0,1N. Tahap pertama, disiapkan padatan AgNO3. Kemudian tahap kedua, padatan AgNO3 sebanyak 4 gram ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Tunggu selama 2 jam. Kemudian cara ketiga, setelah dingin ditimbang 1,6987 gram. Kemudian tahap selanjutnya dipindahkan ke dalam beker gelas dan dilarutkan dengan aquades. Kemudian setelah itu dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Penentuan kadar klorida. Langkah pertama, pipet 10 ml larutan NaCl, lalu pindahkan ke dalam labu ukur. Setelah itu, encerkan dengan aquades sampai volume 50 ml.
larutan NaCl yang sudah diencerkan sebanyak 10 ml lalu pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Langkah ketiga, tambahkan indikator K2CR4 5% sebanyak 1 ml. Langkah keempat, siapkan buret lalu bilas buret menggunakan larutan AgN3. Langkah kelima, titrasi larutan sampel menggunakan AgN3 sampai mendapatkan perubahan warna menjadi merah bata. Dan yang terakhir, jangan lupa catat titik akhir titrasinya. Baik, di sini kita akan melakukan analisis data dari titrasi argentometri. Pertama, analisis data dari standarisasinya terlebih dahulu. Di sini menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Di sini N1-nya yaitu AgNO3, N2-nya di sini adalah NaCl. Diketahui N1 sama dengan 0,05. Kemudian volume 1 diketahui 5 ml. N2 di sini masih yang ditanya. Kemudian V2-nya sama dengan 0,043. Di sini kita masukkan dulu terlebih dahulu ke dalam rumusnya. 0,05 dikali 5 ml sama dengan N2 dikali 0,043. Di sini 0,05 dikali 5 sama dengan 0,025. Kemudian N2 0,043. N2 sama dengan 0,025 per 0,043 sama dengan N2. Jadi di sini hasil akhirnya adalah 0,581. Kemudian langkah kedua di sini kita mencari milimol ekuivalen dari sampelnya itu sendiri. Itu dengan rumus normalitas dari NaCl itu sendiri, kemudian dikali dengan volume dari AgNO3, yaitu di sini normalitasnya kan 0,581. Volume AgNO3 itu sendiri adalah 0,345. Di sini hasilnya adalah 0,200. Jadi kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari dari masanya. Di sini rumusnya adalah M sama dengan N kali RR dikali RP, di mana di sini adalah faktor pengencerannya. Sini N-nya yang tadi kita cari yaitu 0,200. Kemudian MR di sini adalah MR dari NaCl itu sendiri, di mana MR-nya adalah 58,5. Di sini faktor pengencerannya kita lihat dari berapa labu ukur yang kita gunakan, kemudian berapa yang kita pipet. Pada saat titrasi kita menggunakan labu ukur 100 ml, kemudian yang kita pipet adalah 5 ml. Jadi di sini faktor pengencerannya adalah 100 per 5. Di sini kita sederhanakan dulu, ini 0,200 kali 58,5 kali 20. Nah, di sini 0,200 dikali 58,5 kali 20 itu hasilnya adalah 234.
Kemudian di sini kita kalikan dengan 1:1, yang dimana 1:1 ini adalah perbandingan mol antara NaCl dan AgNO3 itu sendiri. Yang di sini hasilnya adalah 2,34. Di sini masanya kita sudah dapatkan, tapi dia dalam satuan miligram. Kita akan mengubahnya ke gram. Jika kita mengubah ke gram, maka otomatis di sini akan dibagi oleh 1000. Jadi 234 dibagi oleh 1000, hasilnya adalah 0,234. Kemudian kita akan mencari kadarnya. Di sini kadarnya yaitu masanya 0,234 dibagi berapa yang kita pipet pada saat iterasi dilakukan, yaitu 2 ml dikali 100%, sama dengan 11,7%. Jadi inilah kadarnya. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.